Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang hasil analisis pada cerpen berjudul Semua Perempuan Berselingkuh karya Clara NG menggunakan analisis kritik teori sastra feminis. Maka sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan para anggotanya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Dewi Zahra Rismawati, Farah Syabila, Masyaro Istiqomah, dan Putri Citra Patriwi. Dan saya sendiri, Hanif Mufid Hidayat, sebagai moderator pada presentasi pada hari ini. Langsung saja kita lanjut kepada pembaca pertama yaitu Dewi Zahra Rismawati. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama ada ringkasan. Cerpen yang berjudul Semua Perempuan Berselingkuh karya Clara Regina Juwana menceritakan seorang anak gadis terakhir di sebuah keluarga yang bernama Pia. Pia akan melangsungkan pernikahannya. Pia tinggal bersama 9 saudara yang didominasi perempuan yang memiliki pandangan berbeda mengenai pernikahan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu dapat menggambarkan berbagai unsur dari suatu karya sastra dalam cerpen Semua Perempuan Berselingkuh. Subjek dan objek dari penelitian ini berdasarkan unsur intrinsik cerpen dan isu-isu permasalahan perempuan yang terkandung dalam cerpen Semua Perempuan Berselingkuh karya Clara NG. Selanjutnya ada latar belakang. Pembicaraan kesusastraan tidak akan ada bila tidak ada karya sastra. Menurut Yunus tahun 1985, karya sastra jadinya sesuatu yang inti dan memang tak ada yang menolak hakikat ini. Kompleksitas unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra, hal ini menuntut kepada kita agar memiliki suatu kepekaan emosi atau peranan dalam menikmati unsur-unsur keindahan cipta sastra. Sebuah karya sastra dapat dikatakan bernilai sastra tinggi jika karya itu mampu memberikan hiburan kepada pembaca, serta mampu memberikan pengajaran positif bagi pembacanya. Oleh sebab itu, sastra dapat dikatakan sebagai media hiburan yang mengajar dan media pengajaran yang menghibur. Melalui karya sastra yang ditulis sastrawan, menggambarkan dunia yang diwarnai dengan kesetaraan dan keadilan gender, yang menghargai eksistensi perempuan seperti halnya eksistensi laki-laki. Selain itu, feminis juga melakukan kritik terhadap dominasi patriarki dan ketidaksetaraan, serta ketidakadilan gender dalam penulisan sejarah sastra. Karya sastra sebagai karya seni tidak cukup hanya dinikmati keindahannya saja. Lebih jauh dari itu, perlu pula mendapatkan perhatian secara ilmiah, yaitu melalui satu kajian ilmiah yang bertujuan untuk mengangkat semua aspek yang terkandung di dalamnya, melalui cara-cara pola pemikiran ilmiah yang berlaku. Persoalan-persoalan yang akan dikaji dari cerpen Semua Wanita Berselingkuh karya Clara NG bertolak dari satu persoalan pokok, yaitu wujud persoalan wanita atau isu wanita yang ditampilkan pada cerpen seperti cinta segitiga dalam rumah tangga atau perselingkuhan dan pembagian kerja seksual. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan apresiasi masyarakat pembaca dalam pemahaman dan penghayatan karya sastra. Dalam hal ini, cerpen Semua Perempuan Berselingkuh karya Clara NG yang terbit pada tahun 2012. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi penyusun kebijakan-kebijakan dalam menyusun program pembangunan bidang wanita, baik secara fisik maupun non-fisik, baik secara regional maupun nasional. Dalam penelitian ini, kami menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian. Penelitian yang pertama berjudul Permasalahan Wanita dalam Novel N. Hadini, Analisis Kritik Sastra Feminis, yang ditulis oleh Dr. Randa Saryati, Najamuddin, dan Tome M.S. Penelitian kedua berjudul Kajian Feminisme dalam Cerpen Lelaki ke-1000 di Ranjangku karya M.H. Ainun Najib yang ditulis oleh Joko Setiono. Kontribusi feminisme terhadap ranah ilmu pengetahuan diharapkan dapat menjadi pisau yang mengupas hal-hal seperti diskriminasi yang dialami oleh perempuan dan sudut pandang tentang seorang perempuan di dalam masyarakat. Sedangkan kontribusi terhadap khasanah sastra Indonesia ialah semakin banyak karya sastra perempuan di masa lampau yang semula tak pernah dilirik, mulai dilirik oleh para pembaca. Ya, baik, terima kasih kepada Dewi. Maka selanjutnya akan dibacakan oleh Farah Syabila. Kepada Farah, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya, penulis berpendapat mengenai seberapa penting masalah isu perempuan pada karya sastra, khususnya pada karya sastra yang akan penulis bahas di cerpen yang berjudul Semua Perempuan Berselingkuh.
Rumusan masalah yang akan penulis bahas pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana unsur-unsur intrinsik dalam cerpen Semua Perempuan Berselingkuh, karya Clara N.G. Yang kedua, bagaimana pengembangan isu masalah perempuan pada cerpen Semua Perempuan Berselingkuh, karya Clara N.G. Selanjutnya, pengarang dan karyanya. Clara N.G. yang bernama lengkap Clara Regina Juana lahir di Indonesia pada tanggal 28 Juli tahun 1973. Ia dikenal sebagai penulis fiksi dewasa dan buku anak-anak. NG suka membaca dan membaca lebih dari orang-orang sepantarannya ketika ia masih kecil di Jakarta. NG meninggalkan Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya untuk belajar di Universitas Negeri Ohio, Amerika Serikat. Setelah mendapatkan gelarnya pada tahun 1997, ia menghabiskan 1 tahun bekerja di Amerika Serikat sebelum kembali ke Indonesia untuk bekerja di sebuah perusahaan pelayaran. NG bekerja di sana selama 3 tahun sebelum berhenti untuk mengajar karir sebagai penulis profesional setelah menikah dan mengalami 2 kali keguguran. Karya NG sudah banyak. Yang pertama ada 7 musim setahun. Yang kedua ada Indiana Chronicle yang berhasil diterbitkan. Selanjutnya ia merilis sejumlah novel, sejumlah cerpen, 21 buku anak-anak dan sejumlah kompilasi dongeng. Novel T42 yang awalnya dirilis sebagai fiksi berseri di Kompas muncul setelah Malaikat Jatuh pada tahun 2009. NG telah memenangkan banyak penghargaan untuk karyanya. Penghargaannya yaitu ada Adikarya, Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI, untuk buku anak terbaik diberikan kepada Rambut Pascal pada tahun 2006. 2 tahun berikutnya ia menerima penghargaan yang sama untuk karyanya Sejuta Warna Pelangi dan Jangan Bilang Siapa-Siapa. Selanjutnya tinjauan pusaka. Secara konseptual, yang dimaksud dengan teori fiksi atau sastra merupakan sebuah sistem ilmiah atau pengetahuan sistematik yang merupakan pola pengaturan hubungan antara gejala-gejala yang diamati. Menurut Joseph, teori hakikatnya berisi konsep atau uraian tentang hukum-hukum umum suatu objek, ilmu pengetahuan dari satu titik pandang tertentu. Demikian pula, sebuah teori dapat diedukasi secara logis dan dicek kebenarannya atau dibantah pada objek atau gejala-gejala yang diamatinya. Jadi, dapat diartikan bahwa teori sastra merupakan pengetahuan yang bersifat sistematik yang menerapkan pola-pola mengenai hubungan antara gejala-gejala yang akan diamati. Sedangkan kritik sastra sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berisi tentang tata cara penilaian terhadap karya-karya sastra. Definisi kritik sastra juga terbilang tidak mutlak, karena pada saat ini tidak ada kesepakatan umum mengenai makna sastra. Selanjutnya ada unsur intrinsik karya fiksi. Fiksi adalah cerita atau latar yang diambil dari imajinasi dan bukan hanya berdasarkan sejarah atau fakta. Fiksi umumnya disajikan dalam berbagai bentuk termasuk tulisan, pertunjukan langsung, film, acara televisi, animasi, video game, dan permainan peran. Karya fiksi adalah produk dari imajinatif kreatif. Adaptasinya dengan dunia nyata biasa diasumsikan oleh penontonnya. Kebenaran fiksi tidak harus cocok dengan kebenaran dunia nyata, seperti kebenaran hukum, moral, agama, atau logika. Berikut ada unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Mengenai tema, menurut Saad dalam Ali, tahun 1967 pada halaman 118, berpendapat bahwa tema adalah suatu yang menjadi persoalan bagi pengarang. Di dalamnya terbayang pandangan hidup dan cita-cita pengarang, bagaimana ia melihat persoalan itu. Yang selanjutnya ada plot atau alur. Pengertian alur, menurut Sujitman pada tahun 1992 halaman 43 berpendapat bahwa alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalani dengan seksama yang menggerakkan cerita melalui rumitan ke arah klimaks dan selesaian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Farah Syabila. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Citra Pratiwi. Kepada Putri, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Yang berikutnya adalah penokohan atau tokoh. Penokohan watak perwatakan menunjuk pada sifat dan sikap para tokoh yang seperti ditafsirkan oleh para pembaca atau lebih menunjuk pada kualitas pribadi tokoh. Jadi bagaimana perwatakannya, bagaimana penempatannya, dan bagaimana pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada para pembaca. Penokohan sekaligus menyarankan teknik perwujudan dan pengembangan tokoh dalam sebuah cerita. Menurut Sudiman tahun 1992. Yang berikutnya adalah latar. Sudiman
pada tahun 1988 halaman 87 berpendapat bahwa latar ialah segala keterangan, petunjuk pengacauan yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana yang terjadinya peristiwa dalam karya tersebut. Jadi latar adalah keterangan, petunjuk tempat, waktu, peristiwa, fisik, dan dalam suatu karya fiksi. Yang berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang atau point of view menyaran pada sebuah cerita dikisahkan. Ia merupakan cara dan atau pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwanya yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada para pembaca. Abrams, tahun 1981, halaman 142. Yang berikutnya adalah gaya bahasa. Menurut Ratnaningsih, tahun 1983 halaman 2, berpendapat bahwa gaya bahasa adalah wujud dari pikiran dan perasaan pengarang dalam karyanya. Jadi gaya bahasa adalah gaya penceritaan, tingkah laku, penggunaan bahasa agar daya ungkap atau daya tarik bertambah serta mewujudkan pikiran dan perasaan pengarang dalam karya sastra. Yang terakhir ada moral. Moral merupakan sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada para pembacanya menurut Nurgiantoro tahun 2015 halaman 429. Yang berikutnya adalah teori kritik sastra feminis. Sastra merupakan salah satu media sosiokultural untuk menggambarkan relasi gender. Jadi feminis berasal dari kata feme, artinya tunggal, yang artinya memperjuangkan hak-hak perempuan sebagai kelas sosial. Tujuan feminisme adalah keseimbangan atau interaksi gender. Feminis dalam pengertian yang luas adalah gerakan kaum perempuan untuk menolak segala sesuatu yang diimajinasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam bidang politik dan ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya. Dalam Ratna tahun 2004, halaman 184. Yang berikutnya adalah subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah orang atau benda yang menjadi sumber data, dapat berupa orang, tempat, atau benda yang diamati selama penelitian. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah cerpen koran Tempo yang terbit pada 2 Desember 2012. Baik, terima kasih kepada Putri. Maka selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Syaro Istiqomah. Kepada Mas Syaro disilakan. Terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya itu analisis unsur impresif cerpen. Yang pertama, tema. Tema pada cerpen ini adalah kecemasan dan kesedihan perempuan tentang pernikahan. Yang selanjutnya itu plot atau alur. Alur pada cerpen ini adalah alur campuran. Diawali dengan pengarang menuliskan tentang malam seminggu sebelum dia menikah. Selanjutnya itu penokohan atau tokoh. Yang pertama itu Pia. Pia merupakan perempuan terakhir pada keluarga mama. Ia kemudian menyesal setelah menikah karena tidak mendengar nasihat kakaknya. Nanti kalau sudah kawin, Pia jaga lakimu supaya dia nggak main serong, kata Nancy sok menasihati. Dia meranggut, ini pengalaman pribadi Sachi jangan dibawa-bawa dong, ya apalagi kan beda-beda. Yang selanjutnya itu Mama. Mama digambarkan sebagai sosok ibu yang sudah tua, sudah tidak ada tenaga untuk memasak untuk ke-10 anaknya. Belakangan, Mama semakin letih dan tua. Dia malas memasak untuk 10 perut, maka perkumpulan para perempuan berubah tempat. Tidak lagi dapur, tapi di restoran Cina. Yang selanjutnya itu Yola. Yola adalah seorang perempuan yang pemalu. Yola jaga tuh pinggang, jangan melar sebelum waktunya. Ini tertutup. Komentari Yola, biar pacar tetap setia. Cicing, Yola tersipu, tetap saja menikmati nasi goreng untuk di mangkuknya. Yang selanjutnya itu Nancy. Bersifat keras kepala, selalu beranggapan semua laki tukang selingkuh. Nanti kalau sudah kawin dia, jaga lakimu supaya dia gak main serong, kata Nancy sok menasihati. Yang selanjutnya itu Kathy. Dia itu suka mengejek. Yola, jaga tuh pinggang, jangan melar sebelum waktunya. Ini tertutup mengomentari Yola, biar pacarmu setia. Yang selanjutnya itu Wawa. Orangnya suka melepas tanggung jawab, padahal dia ipar tertua dalam keluarga. Tapi, gua sok tahu kan, kata ini dengan nada sabar kepada Wawa. Maka iparnya yang bertanya, ini bukan makan malam biasa saja. Mama sudah memesan set menu ciu-ciu untuk 10 orang. Gak apa-apa kan, nanti si Yola saja yang datang mewakili saya. Yola adalah anak pertama Wawa, gadis dengan tubuh mekar di usia 17 tahun, dengan deretan jerawat. Itu latar. Yang pertama adalah latar tempat, yaitu rumah. Dengan bukti, Randy menutup telepon dengan perasaan tidak enak. Dia selalu curiga bahwa sengaja datang untuk menghindari mama. Yang selanjutnya itu latar waktu. Yang pertama malam hari. Makanan pertama sebagai penanda dimulainya makan malam cia-cia mereka. Yang selanjutnya itu hari Sabtu. Di hari Sabtu yang sepi ketika suaminya bertugas di Kupang, dia sedang mencuci baju. Yang selanjutnya itu latar suasana. Yang pertama itu bahagia. Semakin para perempuan berkumpul, semakin banyak obrolan yang terjadi. Seringkali tidak semua perempuan hadir telah terlambat. Lelaki itu mengusap-usap punggungnya ketika dia membungkuk. Muntah berkali-kali. Di belakang yang terdengar hanya kucuran air dari dalam mesin cuci.
Selanjutnya saya silakan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maisyaro. Selanjutnya akan saya bacakan oleh diri sendiri. Yang kelima, yaitu sudut pandang. Sudut pandang dalam cerpen ini yaitu menggunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu di mana penulis mengetahui berbagai cerita ataupun kejadian dalam cerpen. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen ini berupa gaya bahasa sindiran, yaitu bagaimana pola pikir seorang wanita terhadap lelaki yang suka selingkuh. Yang terakhir ada moral. Pernikahan memanglah sangat penting bagi sebagian orang, tetapi harus diingat juga, berhati-hatilah dalam memilih pasangan, karena jika salah dalam memilih pasangan, maka penyesalan yang akan datang. Bab ketiga, analisis dan pembahasan persoalan wanita dalam cerpen yang berjudul Semua Perempuan Berselingkuh karya Clara NG. Yang pertama, perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan suatu pelanggaran terhadap eksklusivitas hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menikah. Perselingkuhan terjadi ketika seseorang yang telah menikah melakukan hubungan seks dengan seorang yang bukan pasangannya. Banyak orang membuat definisi sendiri mengenai perselingkuhan. Dari kutipan di atas menunjukkan bahwa Nancy yang sudah tidak mempercayai seorang lelaki manapun, hal tersebut terjadi karena penceraian dirinya dengan sang suami yang disebabkan oleh perselingkuhan. Kutipan yang kedua menunjukkan sosok papa yang diduga mempunyai pacar baru. Hal tersebut disebabkan karena tokoh mama sudah semakin menua, akibatnya papa mencari perempuan yang lain yang lebih muda dan lebih cantik. Kutipan-kutipan lainnya bisa dibaca sendiri dalam PPT-nya. Kemudian yang kedua itu ada pembagian kerja seksual. Lelaki cenderung untuk menikah kembali setelah bercerai atau istrinya meninggal. Kematian dari pasangan membuktikan kesulitan bagi seorang suami karena kurang berpengalaman dalam urusan rumah tangga. Hal ini disebabkan banyak lelaki tidak dapat mengurus rumah tangga yang biasanya ditangani oleh istri mereka. Dapat dilihat dari kutipan di atas, terlihat bahwa Ben menikahi Diana karena istri pertamanya telah meninggal dunia. Hal ini menjadi bukti bahwa lelaki tidak bisa menangani urusan rumah tangganya sendiri. Bab keempat yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu tema yang terkandung dalam cerpen dengan judul Semua Perempuan Berselingkuh karya Clara NG ialah kecemasan dan kesedihan perempuan tentang pernikahan dengan alur campuran dan latar tempat yaitu mobil, restoran, dan perkarangan rumah. Sedangkan latar waktu terjadi pada malam hari dan hari Sabtu. Latar suasana digambarkan suasana sedih dan bahagia. Sudut cerpen ini menggunakan sudut pandang orang tiga. Gaya bahasa yang digunakan yaitu gaya bahasa sindiran. Amalan yang disampaikan adalah berhati-hatilah dalam memilih pasangan. Kesimpulan yang selanjutnya yaitu mengenai persoalan wanita dalam cerpen dengan judul Semua Perempuan Berselingkuh, yaitu perselingkuhan dan pembagian kerja seksual. Ya, baik itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.